bone trapped in a 2x2. Wasting the night feels right when I'm with you. It's the shimmer in your eyes and the way you let down your disguise. I feel Like I've known you for ages. I feel like with you I'm going places. The same song on repeat. You can call me anything you want. It's fine by me. Number 2 on the train. He says that he's for me. Dung neng dung neng dung dung deng dung neng dung dung neng. You won't not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they fill open air and leave there's everywhere. You think me rude, but I would just stand there. The planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock up beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. This. I'd like to meet myself, leave the planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite uncle, Om Ray. Selamat malam, Sunday, Amando, Azmi, Kastos, Om Hikari, Ayam, Minecraft, Om Mario Fauzan. Selamat datang di WKWK Kebon Pildun Final Part 2. Let's go. Gimana hari Selasanya? Lancar-lancar semua? Yang mau cerita, yang mau curhat silakan ya, bisa di live chat. Malam semuanya, beriksu, halo. Nihau, manual dulu. Om Mario, gua tahu kabarnya. Ya, lu nge-DM gue di Instagram kan, notifnya masuk ke gue. Terus gue cek di Twitter, ternyata ya emang ada kabar duka lagi dari dunia virtual. Kalau misalkan JKT48 virtual katanya resmi di disband ya, dibubarkan ya. Gokil, banyak banget berita-berita duka ya dari dunia VTuber. Udah kelar, kebun masih belum, makanya. Ini kayaknya juga gak bakal langsung selesai, ini masih banyak banget, gokil. Halo, Amando, baru boleh kerja. Wih, selamat istirahat coy. Ya, rendam kaki dulu, buset. Relax. Ya, halo Fadli Jona, ya, let's go. SPZ, halo, selamat malam. Dimas, let's go. Malam Bang Ray, halo. Mau sehat-sehat lancar ya. Aduh, gua kayaknya gara-gara bikin es pisang coklat ya. Wah, gula gua bahaya nih kayaknya nih. Kadar gua dalam tubuh gua nih udah mulai gak enak lagi gue.
Gue ketagihan makan es pisang coklat buatan gue sendiri. Mana itu dari minyak lagi ya? Ya Allah. Minyak, manis, gula, coklat. Wah, nggak sehat itu. Ya sehat-sehat aja sih, soalnya kagak, bukan es krim ya. Gulanya nggak yang terlalu sintetis gitu, tapi kebanyakan nggak yang bagus. Gue makan 4 pisang anjir. Pisangnya tuh pisang Cavendish, lu tau gak sih? Pisang Cavendish bagi 2 lah. Itu gede banget kan. Gue taburin coklat. Nah, es pisang coklat. Yes, betul sama Castelis. Jadi kemarin gue dapat pisang dari tetangga biasanya. Terus abis itu nggak kemakan kan. Akhirnya ya udah. Karena kemarin gue udah punya basic buat bikin es pisang coklat. Diajarin nenek gue. Akhirnya ya udah, gue bikin. Gampang kok. Tinggal lu beli coklat bubuk aja. Ya, kalau misalnya emang pengen yang simple, langsung coklat bubuk yang manis, tapi biasanya di pasaran cuma ada coklat bubuk yang pahit. Nah, tinggal lu beli gula pasir. Ya, gula pasir. Ya, gula yang biasa dipakai buat kue. Nah, terus lu aduk tuh, lu campurin, tambahin minyak goreng. Ya, minyak gorengnya cari yang bening biar seenggaknya itu nggak seret di tenggorokan. Ya udah deh, lu tinggal tusuk-tusukin pisang, lu taruh di freezer dulu selama 12 jam. Udah beku, baru tinggal dicelupin ke es coklatnya, kelar. Coklatos yang bubuk bisa juga nggak bisa, tapi nanti gerigi-gerigi. Teksturnya kagak yang lembut, soalnya kan gulanya gula kristal ya. Gula pasir, gula apa nih? Gula biasa lah. Gue bilangnya bukan gula pasir tadi, gula bubuk tapi pokoknya gula bubuk lah, gula buat kue. Gula-gula buat adonan gitu. Malam besok ranking, yes, besok ranking masih belum tahu apaan. But let's see nanti besok kayak gimana. Kalau sering mah nggak sehat, tapi kalau sekali dalam sebulan kayaknya gue setiap hari ya dari kemarin. Hello MMG, welcome. Sebentar lagi kita collab Akbar ya. Gue pengen say thanks dulu buat MMG karena doi yang ngajakin gue MMK Kamelan pertama kali. Ya. Yeah. Terus abis itu ya udah, gue coba buat nyari tahu. Eci bilang, ya. Akhirnya gue coba buat ngajakin sama yang lain. Bisa deh, let's go. Malam, halo, Om Zirfas. Kalau Pak Boris semoga lancar, ya semoga lancar, amin. Om Aceng gimana, bisa nggak Om? Gue nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa Om Aceng. Tapi let's see lah. Kalau bisa mantap. Kalau nggak bisa timpa aja mukanya sama cat hitam ya. Kalau part berapa endingnya bang? Part 3, part 4 kayaknya. Semoga collabnya terhindar dari drama, amin. Ya, drama atau kagak, yang penting sudah diusahakan lah ya, buat seru-seruan. Hehehe. Ning 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 ning. Namanya mempertemukan youtuber besar gitu. Mau gimana coy? Ya, tapi semoga seru next. Ya, curang. Pada akhirnya JKT48 sadar ya ternyata culture VTuber mungkin ya emang tidak yang semenghasilkan ada grupnya sendiri gitu. Tapi ya GG lah buat member JKT48 virtual. Mantap. Kapan ranking diam lagi? Waduh, sulit tuh buat diprediksi tuh. Oke, lanjut ya guys. Kita bakal kebon Pildun aja kok kayak gitu. Semoga bisa rangkap 1 hari 2 hari lah ya. Kemarin kita mulai tanggal 15 Juli, sekarang baru tanggal 16.
Ini bener-bener banyak banget. Oke, Rashidnya 2 kali nih, sekali nih. 2 kali nih. Gokil. Setiap jam dia ngupload di sini, kocak. Shit. Nah nih, salut buat tim sekolah SD Tegal. Keren juga. Buset, editornya keren banget. Keren banget editornya. Keren banget. Kreatif banget ya. Gue juga dulu pernah tuh waktu kuliah. Aduh tapi alay anjir. Lu tau gak sih kalau misalnya gue demen banget sama anime Danganronpa. Terus habis itu di angkatan gue itu apa namanya, mereka mempercayakan gue untuk buat video pengenalan. Terus gue buat pengenalan pakai style Danganronpa. Anjir geli. Tapi dulu gue ngerasa keren banget. Dulu bayangin itu ada 75 orang di satu angkatan tuh. Semuanya gue buatin dengan, lu tau Danganronpa gak sih? Danganronpa characters introduction. Ini nih. Ini nih. Ini nih. Anime kali ya, anime. Lagi mainin game iya. Ini nih. Excuse me. Kayak What gini. can I predict now? Yo, this everyone? Nah ini. Gue buat kayak gini tapi 75 orang. Gue bangga banget tapi gue yakin ada yang cringe itu. Itulah ya. Yang dulu biarlah masa lalu. Lanjut. Apa nih? Rashid, pria kribo tebal itu bernama Cucurella, sang penghalau diktator Mbappe di semifinal kemarin. Cucurella bawa piala pakai kresek. France. Udahlah, kasih at least top scorer loh, nggak menang negara tapi top scorer men, gila, nggak bisa itu dimiliki semua orang. Kok deadcon sih, maaf. Gue lebih prestasi pakai modal Bakemonogatari. Oh my god, gue keren bang, temanku malah pengenalan pakai style kacamata Persona 4. Keren gak sih Persona 4? Gue belum pernah lihat sih Persona 4. Gue kayak begitu pas zaman SMA sih om, zaman lomba futsal harus buat intro kayak gitu. Wah, ada lagi yang kocak guys, lu kalau misalnya pengen tahu. Ini mungkin penonton baru gue ya. Dulu gue tuh punya series namanya My Friend is Enemies. Apa gue bertemu siapa tuh? Oke, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 again. 1, 2, 3, 4, 5, Bentar. 7. Beliau siapa yang dimaksud nih? Om Tech Master, beliau siapa nih yang dimaksud? Repoti. Manajer Kopdes. Anjir, gua nggak update meme. Aduh, mabat ya. Grup streamer dengan Kang Nasir. Gue pakai style Valorant, jir malu banget. Utang gue kepinjau belum lunas, terus lu pejabat suruh gue bayar utang negara yang bukan gue sendiri yang utang, tapi yang nikmatin utang lu para pejabat. Jadi utang tapi ya nikmatin utang lu para pejabat dan cok jangkrik mata ene. Pejabat sumpah ya, sensus ekonomi udah sampai di rumah gue anjir, tapi masih belum di RT gue. Bentar lagi mungkin bakal gue ya. Cuman menariknya adalah kalau misalkan mereka bisa melakukan sensus ekonomi kayak gini, kenapa nggak mereka melakukan sensus tingkat kepuasan program kerja pemerintah ya? Kok tiap kali ada survei tingkat kepuasan kayak gue nggak disensus gitu loh. Sedangkan yang ekonomi ini bener-bener terlihat banget sampai ke lubang tai anjir.
Iya udah sampai di Bogor. Udah sampai di gue. Nyokap gue udah dapet. Kayak gitu. Ya gak sih, lu pernah ngerasa gak sih tiap kali ada berita apa namanya survei tingkat kepuasan kayak gue kok gak disurvei gitu. Om, Nyai dubbing Himeko mode Gundam apakah sudah saatnya? Wow. Wow Nyai, wow. Tidak, ini pasti salah. Kalau kau tidak bisa berangkat bersamaku, apa gunanya semua ini? Buset keren banget Nyai. Sepertinya begini ya. Buset keren banget Nyai. Bekasi udah tapi saya kabur aja sensus ekonomi. Ya jawab mas, jawab aja. Kan kita pun udah terdata juga di NPWP gitu loh. Ini habisnya nobar Pildun yang Apa Hes? Hesti sehat kah? Dari kemarin sepertinya chatnya seperti kurang sama konteks yang kita bicarakan. I like to meet myself believe. Ya, jawab aja. Cuman ya begitu. Kemarin tuh kocaknya jadi beberapa teman ibu negara yang sekomplek gitu udah didata. Tapi ya kocaknya petugasnya bingung kalau misalkan secara penghasilan pemasukan itu minus, jadi harus positif. Jadi harus ya surplus lah istilahnya, gue nggak tahu ya kenapa harus positif gitu. Ya mungkin kayak nggak masuk akal punya anak berapa tapi bisa mencukupi kebutuhan hanya dengan bekerja sebagai apa gitu loh. Ya masa yang serabutan dihitung juga kan kocak ya. Ya nggak tahu lah gue. Nanti kalau misalkan gue udah di sensus gue bakal kabarin sih kayak gimana. Cuman anehnya gue ngerasa kayak ketika sensus yang ekonomi kayak gini bisa gitu, tapi ketika minta pendapat masyarakat terkait ya kinerja pemerintah malah kagak ada sama sekali. Kocak banget ya. Ya kalau orang mencurigakan gak bawa surat tugas plus ID terus maksa ditanya di dalam rumah jangan mau om. Oke. Siap Kesel, thank you. Ya siap. Ya. Harus gua sih, soalnya saudara gua ada yang ngaku tapi nggak bawa surat tugas plus ID kayak modelan mau jatuh gitu. Serem juga. Mereka bisa tapi nggak mau itu. Iya. Kocak mah kalau misalkan dia nanya ke gua anjir, maksudnya kan gua kan freelancer ya, influencer ya. Bener-bener gak nentu banget. Mau lihat berapa bulan gua, hitungnya nih dari leaderboardnya. 200 tambah 300 500 tambah ini 800 yes juta 200 UMR. halo Billy. Ya kocak sih, nanti gue bakal kabarin dah ya. Gue penasaran apa tagihan juga nanti ditanyain atau kagak, atau cuman barang-barang yang dimilikin doang terus abis itu penghasilan. Tai sih kayak gitu. Harus fair anjir, harus nanya juga sampai punya hutang kagak. Soalnya kan dipajak gitu ya gak sih? Punya tanggungan kagak. Ya. Aset ditanyain, temennya ibu negara ditanyain katanya. Punya apa aja, motor ada berapa, gimana cara bisa beli dengan penghasilan segitu. What the freak. Ya ada kerjaan serabutan juga gitu loh. Tapi kan gak pasti. Masa mau dicantumin juga sebagai penghasilan rata-rata? Rodi anjing kok kayak gitu. Sedih banget, ya gak? Kayak apakah pejabat juga bakal ditanyain kayak gitu kan, malah kocak ya kok kagak. Oh lu gak ditanya hutang? Shit. Tai juga. Ditanya bener-bener cuma penghasilan sama aset doang. Gokil. Gak bisa ya berarti kita curhat ya, kayak kerjaan saya kayak gini, Sabtu Minggu tetap kerja ya, tunjangan gak dapet, cuti gak dapet, uang pensiunan gak dapet, dihitung juga gak tuh?
Coba dong kurangin sama biaya bulanan gue tuh, sama penghasilan bulanan gue. Kayaknya beda orang atau beda daerah, beda pertanyaan. Oh gitu. Informal di mata murid itu termasuk kerja, apalagi serabutan, makanya. Kocak. Nanya doang nih. Best tactics. Gak boleh gitu Cobra. Parah lo. Apa nih Roberto Mingo, the greatest meme of this World Cup. Yang kanan adanya Yamal gak sih? Nih harus kata ini. Argentina udah siap kalah belum nanti malam? Sejarahnya aja Argentina lebih sering menang daripada Inggris. Tapi Inggris yang menciptakan sepak bola. Football's coming home. Belajar Bola sejarah. sekarang ada. Katanya keluar, gua nggak ditanya kayak luar rumah, sedangkan temen gue yang beda daerah di sensus tanya luas rumahnya berapa. Ya, oke. Menarik. Tunjangan hanya nggak bonus gue tiap bulan nggak seberapa. Nggak gini, Om Rashid. Kenapa gue bilang kayak is not fair ya? Dimana ada orang yang punya tunjangan dan yang kagak. Soalnya biasanya ya, kalau misalkan pegawai negeri itu biasanya gaji pokok kecil, tunjangannya gede ya. Dan itu pun konteksnya sama kayak DPR, ya nggak sih? DPR gaji pokoknya kecil tuh, yang gede di tunjangan. Gue nggak tahu apakah tunjangan masuk pajak juga atau kagak gitu ya. Soalnya kalau misalnya yang dihitung cuma gaji pokok doang kan kacau, ya nggak sih? Menurut saya kalau misalnya buat kreator kayak gue, tunjangan kagak bener-bener kayak uang mentah gitu ya, nggak dipotong tunjangan segala macam, berabe juga buat gue. Oke lanjut, ini apa nih? Yang marah itu nggak cuma dia, saya juga. Apa nih? Kakak Instagram, skip lah. Wilan, selamat Argentina ke final terus. Waktu juga menit 80 plus, sudah waktu cetak gol. Selalu ya Argentina kayak gitu ya. Komi, ini lebih kurus ketika diedit sama fans. Jadi cewek kah halannya? Tegar. Mbappe, Olis, and Dembele moves up to attack Juzurela. Lucu banget. Kenapa kucing gitu sih? Kocak banget ya. Emang rambutnya sih mirip ya. Rashid, PESI mode late game versus Inggris. Lanjut, deh komik. Koci sampai marah loh ya. Namanya Rusdi Barbershop UMKM. Jadi ada yang gue lihat video, Nat mungkin belum tahu. Potongan dari Rusdi Barbershop ini dibilang, kan gue cuman baca doang ya. Rusdi di Ngawi Barat atau apalah gue baca. Terus yang di bawahnya video itu satu frame itu ngetawain gue loh. Ya mungkin karena ini gue berhenti aja ituin UMKM karena kalian udah keterlaluan. Gue tujuannya ini apaan? Ini apaan konteksnya? Kenapa kata coba. Gue ngapain lihat bro? Coba jelasin konteksnya ke gue. Yang donate itu loh om. Gue nggak nonton. Asli ini parah yang gimana dikirimin video media share ini. Reja Auditor anjir. Jokes Rusdi Barbershop Ngawi. Coach Jasin disawar Rusdi Barbershop. Oke. Donate Rusdi. Sejak kapan bacain donate itu membantu UMKM? Dari mana sih itu asal muasalnya? Justru nih ya UMKM itu ngebantu kita sebagai streamer gak sih? Jadi kayak seakan-akan kita yang ngebantuin UMKM. Oh my god. Yang lain kena Rusdi, tapi kan ngepromosiin bang. Tetap kocak menurut gua ngepromosiin, tapi kan itu dia ngasih duit juga. Transaksional menurut gue, nggak bisa dibilang kayak kita ngebantu UMKM kok. Misal menurut gue pribadi ya. Menurut gua ya, gue sih selalu memposisikan diri gue lebih rendah dibandingin yang donate gue. Gue kayak bahkan kayak
nggak apa ya, nggak pantas bilang gue yang justru ngebantu lu semua gitu untuk promosiin apa-apa gitu, kagak gitu. Meskipun akhirnya kayak yang donate berterima kasih juga kan pada akhirnya. Kocak aja sih kalau misalnya akhirnya membantu UMKM anjay. Enggak, ini konteks beda ya sama pranknya Coach Justin, beda-beda. Tapi gue penasaran kayak dari mana asal muasal bacain donate itu ngebantu UMKM itu kocak sih. Bener kena tipu si Koci, kira beneran berbersih itu. Si Koci ditepo, disuruh kan, terus ketipu. Oh dari Marapton awalnya. Oh dari Marapton. Calnya Om Rey ngebantu UMKM nih. Justru yang UMKM streamernya. Oh karena exposure-nya ya. Oh gitu. Tapi lucu sih kalau misalnya ngomongin soal Bang Arab ya. Dan sejarah donation di streamer Indonesia itu. Soalnya lo tau gak sih awal mula yang mencetus pergerakan bantu bikin konten dengan cara donation itu temen gue namanya Jasa Kipe. Secara tidak sadar ya dia. Tapi lo tau gak sih drama Jasa Kipe itu yang dia buka rekening donation buat ngebantu dia konten, itu akhirnya langsung di roasting sama Arab. Ya. Kayak ini apa-apaan nih creator. Gue inget banget itu videonya. Terus wah anjir abis itu Kipe sama penontonnya Arab. Di roasting mulu kan. Terus udah damai juga akhirnya. Langsung video call bareng gitu loh. Tapi kocak aja akhirnya ketika beliau bilang ke Kipe kalau misalkan gak pantas creator itu open donation, sampai akhirnya sekarang donation jadi culture, itu kocak banget sih. Ah, lu baru tahu? Wow. Pas di si kucingnya menonton nyukur, oh my god. Di YouTube mah gede penghasilannya, makanya dulu nggak ada donate. Nggak yang gede-gede banget juga sih, tapi ya mungkin untuk sebagian orang gede. Nggak relate buat gue, soalnya gue konten seminggu sekali kan dulu. Gue baru sadar kalau misalnya AdSense itu gede akhir-akhir ini mungkin. Ketika gue ngeliat video ngopi, terus habis itu gue buat video dengan views 10.000 aja udah dapat $4. Terus ada nih beberapa YouTuber yang dia ngupload sehari 2 kali 3 kali gitu loh. Dengan total views bisa sampai 300.000, 200.000, 100.000-an orang. Wah anjir itu kenceng banget duitnya itu. Jelas. Ya, makanya menurut gua nggak menurut gue bijak banget itu Bang Widah kagak buka donasi. Soalnya selain emang ininya dia ya, apa namanya, brandingnya dia, meskipun gue nggak tahu kemarin juga sempat open donation nggak sih buat charity gitu. Secara AdSense juga mungkin udah mumpuni. $3 coy posting pic meme doang. Lo tuh Om Silence gokil. Nggak ada anjir gue. Facebook gue kering banget ini. Duitnya berapa nih? Nggak dapat bulanan. Berapa dolar nih? Perkiraan 0,88. Astagfirullahaladzim. Pengikut gue turun 20 orang. -5, -3. Ini kebanyakan pada ini anjir, pada kaget gue nge-share politik kali. Dia periek. Oh gitu. 10.000 views itu baru dapat $4 dikali kelipatan itu aja. Ya, nggak beda-beda. Besok pindah negara om. Susah. Syaratnya harus bayar berapa juta? 5 juta nih. Itu bukannya wajar ya? Emang ada biaya administrasinya gak sih?
Oke, lanjut. Oh nih, Komi udah mau naruh. Adik ini kemana sekarang? Udah gede anjir, udah 4 tahun dia nih, time skip. Udah SMP kayaknya. Oke, botak. Iya. Hey Gianni, free Palestine. Free Palestine. Can you stop my Palestine? Belum lihat aja itu terus kepotong. Ya come on lah, not everything is political. Tapi emang free Palestine man, anjay. Botak Tonif lagi, tapi emang bener bang gitu. Jadi makanya dibilang salam interaksi harus ada komen sama reaction. Kalau nggak ada komen sama reaction gak kehitung. Oh gitu. Kalau nonton doang kagak kehitung, harus ada komennya. Oh, nggak gini first half highlight. Anjir, wah nggak boleh gitu bro. Tegar. Usai Prancis kalah dari Spanyol, Mbappe yang merasa timnas Prancis suram, silakan cari top scorer Bray dalam hatinya yang lain. No, Messi tetap kena drama meskipun final. Picture ya konteksnya bukan video. Kalau video di Facebook mah kering. Oh iya, oh gitu. Prancis harga mati kalahkan Inggris untuk juara 3. Weh, Spanyol habis menang dengan Prancis. Yo, 2-0. Kok bisa padahal ngeri-ngeri loh penyerangnya Prancis. Ah, enggak juga. No, Mbappe 54. Ya, emang sengaja juara pengen ketemu Kane, pengen ketemu Harry Kane dia. Terus ini nambahin skor buat top scorer. Udah tahu itu. Ah nih Tegar. Book the letterbox of football England after scoring first. Tertembus sama Argen. Thumbnail, let's go. Aku menyusul Ronaldo, Neymar dan Haaland untuk EPLS. SMA negeri 1 Toro anjir kocak banget. BTW MPLS lagi rame om. Iya tahu gak tahu. Kocak. Bahas kayak di ngopi ya. Ani Rashid dalam hitungan hari lagi Piala Dunia akan meninggalkan kita. Woi udah kelar coy. Haaland, Mbappe, Bellingham. So, pulang demi pulang. Meta MPLS itu lagi, tapi makin kesini makin disalahgunakan. Apa tuh? Kenapa disalahgunakannya? Stop dong, Tegar. Pernah seperti running at the defense at full speed. The 19-year-old at the back. Alright, Rashid, what if Italia akhirnya lolos ke Piala Dunia lagi, namun yang jadi lawan adalah Kepulauan Epstein? Apa konteksnya anjir? Italia, apa tuh? Rashid, sampai jumpa lagi di edisi 2030. Semoga diberi umur panjang. Lihat Les Bleus melangkah jauh agar menuju juara lagi anjay. So long, so. Anjay. Belum juara 3 gak sih? Belum perebutan juara 3 gak sih? Emang udah ya? Di sini ya? Bukannya Spanyol, baru Spanyol di sini. Tegar apa nih? Cabo Verde face the two teams that reached the World Cup final. It draw with both in the 90 minutes. Both Spain and Argentina couldn't win against Cabo Verde in 19 minutes. They are the real winners. Gokil. Oh udah. Oh di sini udah. Ah nih. Belum anjir di sini belum tuh kan masih banyak prediksi England Argentina. Kira-kira ya. Kan kita udah ya? 4-3-3. Kalau bisa mah nih yang 8 semua di sini nih. Si Joya masih Ali di depan berdua. Suruh ngedangong aja depan dua. Suruh ngedangong aja si Ali masih. Sekali depan gawang anjir bikin tiang. Inggris emang nggak bisa diharapkan. Nggak gitu nah, Inggris lihatlah mereka yang berharap dengan ini. Selalu ya.
ngabisin stok yang kemarin dulu ya. Oh udah jir. Atau Tido Esa bela England lagi. Belum anjir, ini belum. Belum pertarungan Inggris versus France harusnya. Waktunya Bellingham susul diktator ya join ke sini. Nih, Om Franz, komentator Inggris, komentator Spanyol. Estamos viviendo los últimos tiros de esquina de Lionel Messi, señoras y señores. Quiero llorar. Y la cruza Lionel. Ahí está jugando con la fuerza del Diego. El Diego no funciona para haberlo jugado hoy, señoras y señores. Bung Jebret. Inggris udah juara 3. Bukan konteksnya. Di meme yang ini ya, ini kan tanggal 16 nih, 16 Juli. Ya, ini di meme-nya kayaknya masih belum pertandingan Prancis versus Inggris. Bukan sekarang. Om Alan, bukan sekarang maksud gue. Di meme ini. Ya, di momen ini. Di meme ini masih semifinal, coy. Ini kayaknya belum pertandingan Prancis versus England nih. Oh kirain, sorry ya, kayak aman-aman, santai-santai. Ya kan, masih Inggris kan, Inggris Argen kan. Yoi. Yamal Messi anjay. This is why we are the best club in the world anjay. Tegar. Nggak guys, tapi pulang dengan trofi top scorer juga udah oke itu. Persembahan untuk diktator yang gagal ke final. Tapi emang bener-bener lagi prime time-nya banget ya. Mbappe. Lanjut apa nih? Masiro. Ben explain. Speed knew something with... Wow! Keren banget. Coincidence man. I think it's not. Semua sudah... Wait. Ini apa jangan-jangan semesta bener-bener udah memprediksi dari lama ya? Gila. Keren banget. Kalau Vanzelay, ini alasan kenapa nggak debat sama Argentina. Yong. Aduh. Rashid. What's wrong? Wah, ini bangun tidur tiba-tiba masuk final. What's wrong with you? Iya anjir, kayak Mesir kemarin tuh. Gue udah nonton 2-0 ya. Kayak merem melek langsung tiba-tiba 3-2 anjir. Rashid. Udah fasih kali bahasa Medan si diktator ini abis kalah dari Spanyol. Meninggal ya. Masuk final katanya, Wak. Ya, lawan siapa nanti kira-kira di final, Wak? Walaupun final nyari juara 3 ya kan. Kocok. Kocok. WCN, France versus Spain. Gokil Spain, worth it. Tegar. Lucas Digne instead of getting the ball clear is an orderly fashion. Weh, astagfirullah. Ya Allah bang. Ini boneka ya. Tapi tetap saja. Om Tegar dari tadi meme-nya ngeri banget dah. Ya mereka proyeksi EA lewat EA Sport. Selama 4 World Cup berturut-turut dari 10, 2014, 2022. Mereka sukses 2026. EA memprediksi Spanyol menang. Pernah kepikiran kayak gini gak? Gimana kalau game itu bisa nebak juara Piala Dunia lebih akurat dari para ahli sepak bola? Nah, karena ternyata nih EA Sports itu pernah bikin salah satu hal paling aneh di dunia game dan juga dunia olahraga. Semuanya ini berawal dari Piala Dunia tahun 2010. Waktu itu EA itu cuma iseng nyobain simulasi pakai FIFA 10. Nah, mereka ini masukin data pemain, statistik, sama kekuatan tiap tim ke dalam game. Terus ya hasilnya game itu bilang kalau Spanyol bakal jadi juara. Dan plot twistnya, Spanyol ini beneran angkat trofi Piala
Piala Dunia pertamanya mereka. Nah, lanjut lagi ke tahun 2014, EA ini nyoba lagi dan kali ini mereka milih Jerman. Nah, hasil akhirnya Jerman beneran juara setelah bikin Brazil malu dengan skor 7-1 dan menang lawan Argentina di final. Mulai dari sini, orang-orang itu mulai curiga nih, ini cuma kebetulan doang atau EA emang punya citra rahasia? Tapi ternyata nggak berhenti sampai situ aja. Di Piala Dunia tahun 2018, EA nunjuk Prancis sebagai juara dan Prancis beneran pulang bawa trofi Piala Dunia 3 kali berturut-turut dong. Tapi yang paling gilanya itu terjadi di tahun 2022. Lewat FIFA 23-nya, EA ini ngeprediksi Argentina bakal jadi juara. Bahkan katanya Messi bakal jadi pemain terbaik di turnamen. Dan hasilnya Argentina juara dunia, Messi angkat piala dan dia juga dapat Golden Ball. 4 edisi Piala Dunia, 4 kali tebakannya tepat. Padahal nih ya, sebenarnya EA itu nggak punya kekuatan ngeramal. Mereka ini cuma punya database pemain yang ya bisa kita bilang rada-rada gila lah, lengkap sama statistiknya, performanya, sampai simulasi ribuan kemungkinan pertandingan. Tapi ya tetap aja, kalau sebuah game bisa bener 4 kali berturut-turut, ya siapa yang nggak merinding coba? Dan Gila ya. Gila loh, kita lihat komentarnya bro. pernah kepikiran Sekarang lo nyeselkan soalnya masuk final. Kayak misalnya gue balik lagi ke FIFA beneran Spanyol juara anjay. Gila keren banget iya. Next mah udahlah, percaya dia aja lah udahlah. Percaya aja. Lanjut. Nih Om Rashid. Hindari iklan, langsung klik link di bawah ini ngap. Om lu tau nggak berita ada ledakan di daerah perumahan? Udah tahu tapi belum baca lengkap. Telling Remy Ratatouille France lost the World Cup semifinals. What? I know, bro. I know. Close all the kitchens, man. Nobody can cook today. We're climbing to the top of my head. Make you feel better? Chill with all that, bro. Désolé, mon ami. No linguere, Mashiro. Damn. F Nagila is a folk song last thing I just heard when playing Argentina. Dukunnya dukun ngeri anjir. Dukun Tel Aviv, keinget meme itu. Who do you think is going to be in the final? Probably England versus Spain. England versus Spain? What? Oh, baby, you got something in your nose. English or Spanish? Iya juga. Ini awal tentang Pesi begini. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Gue gak bisa ngasih lihat ini sih, ini kocak banget. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Mulai nih, final nih, mulai. Oh, jangan. Gila, Mbappe copyright coy, ini coy highlightnya maaf ya friends. No fans after getting considered from ini nih, Rashid. Fans Argentina dari dimensi lain. Om Rashid, kakak Instagram taruh lah. Sepertinya menarik dibaca terkait prediksi AFC dalam jurnal. Wow. Menarik. Om disappear, arigato gozaimasu. Itadakimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Predicting the 2026 FIFA World Cup machine learning approach with attention augmented ensembles and Monte Carlo. Anjir. Gila keren banget pakai ML coy, machine learning. Wah, gila. Elo rating system. Gila ada jurnalnya, gokil banget. Tapi ini bukan jurnal ding. Penelitian ini harusnya. Iya. Iya, driven from data and AI. Wajar sih om kalau prediksi bagus-bagus. Iya.
Enggak, masalahnya kan yang prediksi tahun berapa? Tahun-tahun sebelum ada AI itu tuh keren banget sih. Kalau anjir itu adalah Desu berarti sama ini gue Ojo sama. Desu. Lanjut teman Cobra. Pemahat trofi Piala Dunia FIFA saat ini adalah Silvio Gazzaniga. Seorang seniman dan pematung asal Italia. Makarnya berbentuk dua sosok manusia mengangkat buah bumi tersebut mulai digunakan sejak turnamen tahun 1974. Anjay. Proyek jangka panjang. Tegar. Lucas Digne starting a World Cup semifinals for France. What the hell is a polar bear doing in Arlington, Texas? Nih, Komi. Sudah berapa lama nih kakak mendukung Argentina nih? Udah lama. Dari pertama Piala Dunia saya sudah dukung Argentina. Artinya apa Bang Messi? Ente lapar terbaik sedunia. Keren. Rashid, fans Madrid dukung Argentina karena nggak suka itu, sedangkan fans Real dukung Spanyol karena nggak suka itu. Oke, pecah kongsi fans Madrid dukung Spanyol karena ada Messi, OTW 2 Piala ada Riva, ada God. Dukung Argentina karena ada Yamal. Damn. Pada akhirnya Spanyol yang menang dan banyak yang dukung Spanyol. Tegar sangat. Mencoba menelpon pakai kaki De Bruyne. Lanjut aja Rashid. Terlalu One Piece banget dah Mbak. Spanyol ketemu Argentina, kalau diibaratin anime One Piece nih itu tuh kayak Luffy ketemu sama Shanks cuy. Enggak kali. Shanks. Shanks. Aduh, oke. Aduh, ya ampun, jelek banget gue party pooper. Maaf. Kalian nggak salah denger. Shanks ini ibaratnya. Tapi emang ngeganggu sih. GOAT Lionel Messi dan Luffy di sini itu adalah baby GOAT Lamine Yamal. Seperti Messi yang pernah memandikan baby Yamal, seperti itu juga Shanks yang pernah. Shanks Jackie. Japanese pronunciation Shanks. Tapi emang kayaknya bener deh Shanks. Mungkin kita saja yang terlalu sering mendengar Shanks. Kondisi fans Inggris saat ini. Wish, ini kena tengok ni. Mestilah semangat ni. Peminat nombor 1 England. Orang sokong England juga tau. Kita nih Malaysia, Tegar. Kebetulan pelatih mereka dari Jerman dan yang paham sejarah pasti ngerti kenapa. Hai, antek-antek asing. Sorry Inggris. Oke, Rashid, Naruto creator called Andrew Garfield Spider-Man carried the heaviest burden. Andrew Garfield Spider-Man. What? Bentar. Apa hubungannya sama caption anjing? Kok gak nyambung ya? What the hell? Jules Rimet, presiden FIFA dari Prancis yang buat acara PWM pertama, katanya alasan dibuat PWM agar setiap negara berarti perang dan habisin di lapangan hijau saja terogam. Oke, belum diedit caption makanya. Ya. AI aja AI. Coba bisa nggak pakai AI? Mabuk AI. Coba biar AI yang berpikir. Bisa nggak? Coba. Create. Nah, set. Bisa nggak? Set. Gemini, oke. Change the title in the
itu Yamal akhirnya melawan Messi setelah sekian lama dimandiin selama 2 bulan. Preserve the font style. Okay. Bisa nggak? Jokes Andika itu. Ya coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh! Bro, this is what AI looks like, anjir. Oh iya, gue yang salah ketik guys, gue yang salah ketik itu. Dimandiin harusnya, apa nih, Hoshi. Salah ya saya, gue yang salah. Hah? Apa nih? I've collected all of the Infinity Stars. Now I just need the Messi star. Argentina, you will win this World Cup. Everybody. Gue demen dah sama video-video yang udah hype joget-joget gitu. Akhirnya salah. Oh my god, Saritsa, oh my god. Giat dem. Lanjut apa nih? Dengar. Emang antek-antek asing nih orang di Chelsea aja gitu. Ada pada afterlife watching his grandson to Chelsea but England with some of the on the pitch. Lanjut, Rashid. Oh nih, 998 itu bokap mereka yang ngalahin Inggris. 2006 giliran anak mereka yang ngalahin Inggris. Pas San Diego Simeone bersama timnas Argentina menyingkirkan Inggris dari World Cup. Gila keren banget ya. History repeat itself anjir, harus kata ide. Bersama final Piala Dunia 2006 Argentina versus Spanyol. Gila. Keren. Terus warna petasannya warna bendera Argen. Nih Rashid apa nih? Saling ganti dukungan aja nih ya kalian. No, berat ya jadi fans Dodo ya. Gue justru dari Piala Dunia ini terbuka anjir mata gue sama bagaimana dengan bagaimana sikapnya Ronaldo sekarang terbuka banget. Terbuka gitu Bang. Iya, jadi ya meskipun secara image dan juga apa namanya stand Ronaldo ya mungkin sesuai dengan nilai-nilai agama ya. Tapi secara personality ya dari dia ngungkit apa namanya Piala Dunia lah meskipun udah kalah segala macem emang kurang respect sih. Walk. Padahal nggak terlalu perlu banyak komen gitu tapi ya mau gimana kayaknya emang terlalu ambisius dah buat menang Piala Dunia. I don't know. Bapak dan anak apa nih? Tegar, England, Argentina. How are you doing? Oh my god! Whoa! Opini gue doang guys, tapi guys, gue harus banding sama Piala Dunia katanya. Dari awal Piala Dunia udah sampai final gue dukung Argentina ngap. Gila latarnya bangunan hancur coy, sedih banget. Rashid tau nih.
Gambaran fans Inggris sebelum comeback. Ya makanya sebel banget kenapa ya Argentina. Seluruh pemain. Gua gak mau buka story anjir. Tidak belajar dari kesalahan anjir Paps. France relevant this World Cup. Please Capo Verde, save football. Please Egypt, save football. Please Switzerland, save football. Please France, save football. Please England. I'm not watching this World Cup anymore. It's so rigged. Rig. Dokumen juara, lihat Messi angkat PL lagi atau dengarkan ya cucu rela sahabatan ke depan. Cucucucurea, se come una paella. Cucucucurea, se bebe una estrella. Goks. Lanjut negara apa nih? Fans Inggris dan fans Prancis masih excited nggak nih? Masih lah ya. Kalau yang nggak excited ngertilah siapa. Ini tapi seru banget anjir pertandingan Inggris lawan Prancis, gokil. Keren banget, dia udah kayak Solin Soccer. Aneh. Suna is a Norway fan. Baru udah tahu tentang Coach Justin dengan Rusdi, tidak ada tahu. Ah, lucu banget. Oh. Rashid, aneh. I'm ready for MLS. Kenapa gambarnya Toy Story ya? Kocak. Jajet. Ada kotak game. Oh my god, ada admin. Ada sosok admin, coy. Gokil. Min, sehat Min. Gila. Kita kasih tang dulu admin. Lah lu kenapa kagak centang Min? Lu bukan ada 100.000. No, admin tidak centang. Ah, harus centang dulu Min. Tegar. Aneh. Capo Verde really managed time but World Cup finalists at this point, should we just give them third place? Ya secara perhitungan mungkin. Baca apa nih? Isi hati fans siapa yang bocor? Kontol Messi, kontol. Emosinya tersalurkan. Bagus. Ngomongnya di jalan ya, biar nggak kedengeran orang-orang tersayang di rumah. Harus kayak tadi apa nih? Bang Dapon tidur udah malam, besok Ome bareng Abil Eja. Ini Messi harusnya offside gak sih? Lu lihat, lu gak percaya nih? Gua garis kalau lu gak percaya nih ya. Nih, tuh. Itu offside. Ini offside. Ini tuh harus offside. Iya, emang anak FIFA tuh warna banget ya. Iya kan. Rasanya kalah Inggris nih, perlu yang nangis banget. Om Pais masih lucu ya. Bayangkan dari 3 jika benar terjadi kekuatan negara peserta Piala Dunia jadi 64 negara yang menyaksikan pertandingan negara paling underrated. The next World Cup's gonna have 64 teams? Well, that's stupid. Let's go Bhutan! Aduh, Bhutan. Iya ya. Ini mah farming lagi anjir. Mbappe farming lagi deh. Ya, Mbappe malah tak terkalahkan lama-kelamaan secara skor. Rashid, tolong realistis aja kalau berdoa apa nih. Engkau Allah yang maha yang menang di playoff, aku tahu tidak ada yang doanya menembus langit nih coy. Doanya menembus langit emang. Gokil. Rashid, Tegar, semoga kerjanya we're winning
12-0 but my team made rage baits Messi. Goks. Total gue periode kayak ini 297 anjay. Ada yang ngitung ya, gokil, keren juga. Ini Rashid, fakta lagi. Sejatinya saya setuju dengan Mas Cristiano Ronaldo bahwasanya Piala Euro lebih susah daripada Piala Dunia. Ini buktinya. Lebih susah diangkat, lebih berat, 2 kilo berat. Dan lama gue nggak ngelihat apa sih namanya, napok ya, lupa gue. Ya itulah. Oh nopek ya, nopek guys, bukan napok, terbalik. Kalau saya warga Messi dari Italia ke Argentina. Oh, lihat keren juga. Masih Messi, Angelo Messi, Luka Messi. Messi mana? Messi Kimochi. Oh ini Lionel Andres Messi. Anjay. Dia udah kayak Sirius Black ya. Dari Harry Potter. Kok berapa nih? Oh adalah Mas Enzo terinspirasi dari Mas. Iya, terus kartu merah. Sebenarnya Mas Z ini Enzo anjir. Aktivis Tel Aviv. Ini Wechen. Wow. Aduh mahal itu TV anjir. Ya nggak apa-apa. At least kagak ditanyain sensus ekonomi. Lanjut apa nih, Rashid? Ambil idola masa kecil gue, Zidane resmi jadi pelatih timnas Prancis pasca Piala Dunia berakhir. Hah? Emang iya? Fred, barusan banget jam 11:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Here we go. Zinedine Zidane setelah cuti 5 tahun dari kepelatihan, akhirnya dia akan menangani timnas Perancis. Rumahnya, kandangnya, tanah airnya. Gokil. Oh iya. Anjay. Makin diktator itu Mbappe. Rashid. Nih. Segala. Di World Cup ada beberapa gaya World Cup yang masuk final 2 negara yang gue gak suka. Tapi seru juga guys. Seru. Tegar apa nih? I used to rule the world. I used to rule the world. Managed to find I said the word. Now on Saturday I played the third. It's like 2022 but worse. Hear the fireworks ringing, this national anthem singing. Kukurea is a solid shield. Why did this shot play it to men? For some reason I can't explain. Forward line never make it go occur. Like when I used to rule the world. Gila keren banget tapi keren banget anjir lagunya. Friends. Live as a Ronaldo Portugal fan. Cavero bisa dulu. Ini fan. Masih seru. Ngecengin Dodo fans. Jadi sombong dulu juara belakangan. I've played in 6 World Cups, 7 Copa Americas, and lost 4 finals. I've played in 6 World Cups and never lost a final. Negara. POV. They can calling Mbappe to discuss how they can let each other score goals into the match so Messi can win. Kejadian. Beneran direncanakan. Juara benua Amerika. Juara benua Eropa. Ranking 1 FIFA. Ranking 2 FIFA. Dulu dimandikan Messi. Sekarang menantang Messi. Anjay, keren juga. Backstory-nya keren. Ayo harus kata again. Jersey dibakar di mana-mana. Jersey dibakar di mana-mana. Bahkan patung Messi dirobohkan. Messi yang sekarang dipuji. Suaranya kayak AI anjir. Suara dia lebih AI dibandingin AI.
Argentina pernah dibuat menangis Argentina. Sebelum juara Copa America dan Piala Dunia 2022, Messi mengalami 4 final besar bersama Argentina dan semuanya berakhir dengan kekalahan. Puncaknya terjadi tahun 2016 setelah kalah dari Chile di final Copa America. Bahkan Messi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina. Damn, gak tahu gue itu. Oke. Oh nih, Rashid, fakta pahit di balik tenornya lagu Waka Waka. Did you know Shakira's iconic 2010 World Cup song was essentially stolen from a 1986 Cameroonian song? Both Shakira and FIFA didn't credit or compensate the Cameroonian artist. Oh shit. Dikira gua itu tribute anjir. Came to me in the most unexpected way. I was taking a few days off in my farm in Uruguay, and I walked from the barn to the house, and on that walk, boom, came to me. I got the lyrics and the music of the entire first verse. Bro, no sad. Kira gua tribute itu. AC fan, World Cup Final Appearance. Bang, udah bang. Ini apa lagi? Jadi gini, di game yang gue mainin soal ngurusin naga. Wait, ini kayak gue juga mainin dah. Game yang lu mainin, yang telur-telur digabung-gabungin itu kan jadi naga itu kan? Sorry, udah di Professor. Ah, gue tahu anjir, ini apa sih namanya game? Kan gue pernah ini. Gue pernah promosi di ini. Di terkocak Egg of Dragon apa namanya lu? Lupa gue. Ini loh yang gue cerita kalau misalnya gue disponsorin sama game ya. Terus abis itu duit sponsornya habis gara-gara gue top up game ini sendiri. Ah, game FB, bukan game FB nih. Bukan emang Monster Legend aja. Bukan Monster Legend. Bukan Dragon City. Enggak. Bukan, wait. Bukan Dragon City. Oh, itu tapi Dragon City, Bang. Oh, gitu. Emang iya? Di game FB itu gue masih mainan. Oh iya. Apa ya namanya ya? Anjir, lupa gue. Ya kali Dragon City kali, lupa ingat gue. Lupa. Udah 1 jam anyway. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam, let's go. Ya, kayaknya emang butuh part 3 guys. Ini masih banyak banget. Ini masih banyak banget anjing, orang-orang terlihat banget. Ya Allah, Akbar. Ya Allah, Akbar. Part 4. Hah, nanggung up, kelarin sampai habis. Mungke lu sini gua kelarin sampai habis. Gua scroll nggak kelar ini. Tuh. 2 part lagi nih. Tapi nggak apa-apa. Gila, masih banyak banget. Udah gue tutup kebunnya. Tapi thank you ya buat para member Bandar 1 ya yang udah ngirim kebun Pildun. Seru banget. Meskipun udah basi tapi bismillah. Besok siang kita lanjutin. Jadi besok kita kayaknya nggak Elden Ring ya. Nggak Elden Ring, nggak Dark Souls 3. Kita lanjut buat Pildun aja sejam. Terus lanjut buat ntar malam ranking apa masih belum tahu, tapi lihat nanti lah ya. Intinya itu aja mungkin live streaming kesempatan kali ini. Terima kasih banyak guys sudah menikmati WKWK. Ini apaan?
PT status perusahaan yang menaungi Jawa Serius telah memutuskan untuk akhir saya sedang jika tidak karena pihak tidak dapat memenuhi kewajiban. Kita resmi dan melakukan berbagai upaya kelanjutan dekat Oke. Oke, ya jadi itu aja mungkin guys. Sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. Kita rate siapa ya kira-kira? Nyi. Oh, Om Aceng. GG. Ya rate masing-masing aja lah ya kalau gitu. Sampai jumpa guys. Thank you banget. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi nanti hari Rabu. Gue undur diri. #askus.